Di sini saya Mawarti Yudomiranti dengan NPM 201600047. Di sini saya akan membuat video pembelajaran IPS untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan IPS di Sekolah Dasar Kelas Lanjut dengan dosen pengampu Bapak Hermansyah Trimantara SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini terdiri dari sumber daya alam hayati dan non-hayati. Contoh sumber daya alam hayati adalah hewan serta tumbuhan. Kemudian sumber daya alam non-hayati contohnya yaitu ada air, udara, dan sinar matahari. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam ini memiliki jumlah terbatas. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung. Misalnya, hasil pertanian dan perkebunan. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu atau dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Cara melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang pertama, menghemat energi. Energi yang dihasilkan saat ini berasal dari pengelolaan bahan abiotik seperti pembakaran batu bara. Jika penggunaan energi secara terus-menerus meningkat, pembakaran batu bara juga akan bertambah. Hal tersebut mengakibatkan polusi udara yang tiada hentinya. Untuk itu, kelestarian sumber daya alam menjadi kewajiban bersama dengan menghemat energi. Selain itu, menggunakan energi yang terbarukan dan ramah lingkungan merupakan langkah terbaik menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, yaitu menghemat air. Pasokan air di dalam tanah sangat bergantung pada kondisi lingkungan sekitar. Air merupakan sumber daya alam yang saat ini semakin terbatas jumlahnya. Bahkan, banyak daerah yang penduduknya kesulitan memperoleh air bersih. Kelestarian sumber daya alam abiotik air ini harus diperhatikan. Oleh karenanya, gunakan air seperlunya dan tidak berlebihan. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam. Tanaman di pekarangan selain memperindah halaman rumah juga memiliki fungsi untuk menangkap air hujan yang menyerap ke dalam tanah, sehingga tidak berpotensi menimbulkan erosi dan banjir. Dengan demikian, tanaman di pekarangan memiliki fungsi melestarikan sumber daya air dan juga tanah. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang apa itu sumber daya alam? Setelah ini, coba kalian cari tahu tentang sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal kalian beserta bagaimana cara melestarikannya. Baik, hanya sampai situ saja ya pembahasan video pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.